Damai sejahtera Tuhan Yesus atas kita semua. Selamat siang, Sobat Jesus Live yang berbahagia pada siang hari ini. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Keluaran pasal 33, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Keluaran pasal 33, ayat yang ke-11 sampai dengan ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, ayat yang ke-11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Judul firman Tuhan pada siang hari ini adalah Musa mendapat kemurahan hati Tuhan. Musa mendapat kemurahan hati Tuhan. Tadi kita sudah membaca bagaimana Musa bersaksi bahwa oleh karena kasih karunia Tuhan sajalah dia diutus oleh Allah menjadi pemimpin untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dan kita juga tahu dari kesaksian Musa tadi berkata bahwa oleh karena kasih karunia Tuhan juga, dia mendapatkan berkat anugerah yang hanya didapat dari Allah. Karena kita tahu kasih karunia itu adalah pemberian dari Allah. Tidak bisa dibeli oleh apapun juga. Dan diberikan secara cuma-cuma hanya oleh Allah kepada orang yang mendapat kasih karunia. Nah, dalam terjemahan baru dari LAI, kata kasih karunia di sini diterjemahkan dengan kemurahan hati Tuhan. Boleh saya membaca pada ayat yang ke-12 tadi yang terakhir. Di situ dikatakan, aku mengenalmu dengan namamu juga, engkau mendapat kemurahan hatiku. Ayat yang ke-13, sekarang sekiranya aku mendapat kemurahan hatimu, beritahukanlah kepadaku jalanmu sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kemurahan hatimu. Lagi pula bangsa ini umatmu sendiri. Saudaraku yang kekasih, kita tahu Musa ini masa kecilnya tidak bersama-sama dengan orang tuanya. Dia pada waktu itu masih bayi, dia ditemukan di pinggiran Sungai Nil gitu oleh putri Firaun dan akhirnya dia diangkat oleh putri Firaun menjadi anak angkat. Dan sampai dia dewasa, dia menjadi anak angkat dari putri Firaun. Dan kita tahu juga peristiwa yang merupakan peristiwa yang mengubah kehidupan Musa dimulai pada waktu Musa menyadari bahwa dia
bukanlah orang Mesir, tetapi dia adalah orang Ibrani, orang Israel. Nah, singkat cerita kita tahu ada kisah di mana ada seorang Ibrani, orang Israel yang sedang dipukul oleh orang Mesir, dan singkat cerita orang Mesir itu dibunuh oleh Musa. Karena apa? Karena Musa merasa dia saudaraku. Dan besoknya, saudara, kita tahu juga bahwa ada dua orang Ibrani, dua orang Israel saling berkelahi satu dengan yang lain. Dan ternyata waktu itu Musa lewat dan Musa berusaha untuk melerai, mendamaikan mereka dengan berkata kepada mereka, "Kenapa sesama saudara saling berkelahi? Bukankah kamu sama-sama bangsa Israel? Orang-orang Ibrani sama. Kenapa kalian saling berkelahi satu dengan yang lain?" Nah, salah satu orang dari mereka yang berkelahi itu berkata kepada Musa, "Siapa kamu? Kamu bukan pemimpin aku dan juga bukan hakimku. Apakah kamu ingin membunuh aku sama seperti orang Mesir yang kemarin kamu bunuh?" Mendengar perkataan dari orang Ibrani ini, Musa mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Berkecamuk dalam pikirannya, waduh, jangan-jangan, jangan-jangan ini berita ini sudah sampai ke Firaun nih, ya, menyebar luas, sudah begitu cepat beritanya. Dan memang betul, kalau saudara baca di dalam Keluaran pasal 2 ya, ayat yang ke 15, mari kita akan baca sama-sama. Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Rupanya berita tentang Musa yang sudah membunuh seorang Mesir, ini sudah terdengar oleh Raja Firaun. Dan akhirnya Raja Firaun berikhtiar. Ada upaya dari Raja Firaun untuk membunuh Musa. Dan inilah ya titik balik kehidupan Musa yang mengalami satu perubahan yang total berubah. Dia akhirnya melarikan diri. Ya, dia berpikir kedua orang Ibrani ini tahu siapa Musa, mengenal Musa, ternyata kedua orang Ibrani ini tidak kenal siapa Musa. Sangat disayangkan. Dan waktu itu Musa dengan cepat meninggalkan Mesir, pergi ke Median. Dan kita tahu dia tinggal di Median, di tempatnya Yitro, dan yang akhirnya adalah mertuanya dia. Dari istana ke menjadi ke padang rumput, ke padang gurun. Ya, dari seorang yang memiliki begitu banyak fasilitas yang dia dapatkan, ya, kemewahan, harta benda, kedudukan dan seterusnya, ya, karena dia adalah anak angkat putri Firaun, ya, dia punya mungkin dia punya jabatan, mungkin dia punya juga semua, ya, kemewahan yang dia bisa nikmati di istana Raja Firaun. Tapi hari itu dia tidak bisa dapatkan lagi. Dan kita tahu hari demi hari, minggu demi minggu, dan akhirnya kita tahu 40 tahun lamanya Musa menjadi seorang gembala. Bukan lagi Musa anak putri Firaun, anak angkat putri Firaun, tetapi dia menjadi seorang gembala. 180 derajat kehidupan Musa berubah. Ya, mungkin dia dulu punya ajudan, dia mungkin dulu punya pengawal dia, tapi sekarang dia adalah seorang gembala kambing dombanya Yitro, mertuanya. Dan itulah titik balik kehidupan Musa yang mengalami satu perubahan. Menariknya, saudara, pada waktunya Tuhan,
pada waktunya Tuhan, Tuhan datang, mengunjungi, menyapa Musa. Dan itulah yang saya tadi katakan, Musa mendapat kemurahan hati Tuhan. Apa yang didapat dari kemurahan hati Tuhan? Yaitu perjumpaan Musa secara pribadi. Dia bisa dikenal oleh Allah. Luar biasa. Ya, seorang anak manusia dikenal oleh Sang Pencipta dan hadir secara pribadi. Itu adalah satu kehormatan yang luar biasa. Di situ Musa menyadari, mulai mengenal siapa Allah. Orang yang mendapat kemurahan hati Tuhan adalah orang yang memahami, menyadari bahwa Allah telah memilih dia. Allah mengasihani dia. Allah telah memberikan kasih karunia-Nya, anugerahnya kepada dia. Ya, ini hal yang luar biasa. Kalau orang ini memahami, menyadari bahwa Allah mengasihi dia, orang itu adalah orang yang tahu bahwa Allah bermurah hati kepada dia. Saudara, kita lihat perubahan apa yang terjadi pada waktu orang Musa bertemu dengan Tuhan. Kita tadi sudah membaca, bayangkan ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini memperkenalkan diri kepada Musa. Bahwa akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyangmu. Ya, hari ini ada ketemu dengan kamu. Dan aku memberi tugas, mengutus engkau untuk menjadi apa? Menjadi seorang pemimpin yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Ini satu kehormatan yang dia terima. Anugerah, kasih karunia, kemurahan hati Tuhan diberikan kepada Musa. Musa menerima satu hal yang luar biasa yang tidak semua orang dapatkan. Itulah kemurahan hati Tuhan. Itulah kasih karunia Tuhan. Itulah anugerah. Satu tugas yang tentunya tidak mudah. Dia harus memimpin banyak orang. Ya, Alkitab tuliskan ada 600.000 laki-laki yang keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Ya, itu kalau baru laki-laki, belum wanitanya, belum lagi mungkin para senior ya yang udah usia lanjut, belum lagi anak-anak. Ya mungkin kurang lebih sekitar 2 jutaan orang yang dipimpin oleh Musa. Dan perjalanan Musa ini bukan perjalanan yang singkat. Perjalanan yang panjang. Bertahun-tahun, bahkan Alkitab tuliskan 40 tahun lamanya. Satu generasi. Luar biasa. Ini diberikan kepada Musa oleh Tuhan. Saudara, ini kita bisa lihat tadi dikatakan Musa berbicara dengan Allah itu seperti dengan teman. Tadi kita sudah baca dalam Keluaran pasal yang ke-33, tadi pada ayatnya yang ke-11 ya. Tadi dikatakan dengan jelas ya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang yang berbicara kepada temannya. Wah, saudara bisa bayangkan ya. Satu kehormatan, satu hal yang luar biasa. Kita saja seandainya saya hari ini bisa berbicara dengan mungkin seorang pejabat atau mungkin seorang artis. Kita bisa ngomong seperti teman yang sudah lama dan sebagainya. Wah, betapa senangnya, betapa bangganya kita. Nah, Musa ini mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Dia dapat kehormatan, di mana dia bisa berbicara secara langsung dengan Tuhan seperti seorang teman. Dekat banget. Wah, inilah yang didapat oleh Musa. Dan bukan hanya itu,
Musa mendapatkan satu tugas. Dia diutus menjadi wakilnya Allah menghadap ke Firaun. Wow, ini satu hal yang luar biasa yang didapat oleh Musa. Saudara, apalagi Alkitab tadi katakan luar biasa. Mari kita lihat dalam ayat yang berikutnya di dalam Keluaran pasal 33 pada ayat yang tadi kita sudah baca lagi, pada ayat yang ke-14. Lalu Tuhan berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Wah, ini hal yang luar biasa. Yang berikutnya, Musa mendapatkan apa dari kemurahan hati Tuhan? Ada satu jaminan janji Tuhan kepada Musa bahwa Musa nanti akan disertai oleh Tuhan. Dalam terjemahan yang baru dikatakan, aku sendiri akan berjalan besertamu. Ya, kalau tadi dikatakan membimbing Musa, aku sendiri yang akan membimbing engkau. Tapi aku sendiri yang akan beserta dengan engkau. Dan memberikan ketentraman kepadamu. Wah, ini satu jaminan yang diberikan Tuhan. Ini namanya kasih karunia. Ini namanya kemurahan hati Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Musa secara khusus. Tadi dikatakan Tuhan beserta. Tuhan yang membimbing. Tuhan yang memberikan ketentraman. Itu sebabnya dalam perjalanannya Musa memimpin bangsa Israel. Dia tidak khawatir. Dia tidak takut. Dia tidak ragu. Karena dia percaya akan janji Allah. Dia yakin akan jaminan yang Tuhan sudah berikan lewat firman-Nya, lewat perkataannya kepada Musa. Makanya pada waktu bangsa Israel, kalau kita lihat salah satu peristiwa aja, bagaimana penyertaan Tuhan dinyatakan kepada Musa pada waktu bangsa Israel dikejar-kejar oleh Firaun. Di depan bangsa Israel harus menghadapi lautan. Wah, di belakang mereka siap akan dibunuh oleh Firaun beserta pasukan. Yang menarik pada waktu itu, Musa berkata kepada umat Tuhan, kepada bangsa Israel, jangan takut. Ada kata jangan takut. Kenapa Musa berani berkata jangan takut? Karena Musa menerima kasih karunia dari Allah. Musa menerima kemurahan hati Tuhan. Janjinya, jaminan bahwa Tuhan sendiri yang akan membimbing Musa, menuntun Musa. Tuhan beserta dengan Musa. Itulah jaminannya. Keyakinan inilah yang membuat Musa bisa berkata, jangan takut. Saudaraku yang kekasih, saya percaya. Kalau setiap kita, para hamba-hamba Tuhan, dimanapun saudara hari ini berada, kalau saudara yakin, saudara percaya akan janji firman-Nya. Perkataan Allah adalah firman Allah itu sendiri. Bukankah Injil itu adalah kekuatan Allah? Bukankah firman Tuhan adalah kekuatan Allah? Ada kuasa Allah yang dahsyat. Dan memang betul. Sepanjang perjalanan Musa memimpin bangsa Israel, Tuhan betul-betul menepati janji. Tuhan beserta dengan Musa. Dan kalau kita lihat apa yang membuat Musa? Bukti apa yang membuat Musa meyakini akan kebenaran firman? Musa berkata, buatlah kemurahan hatimu. Berikanlah kemurahan hatimu. Biarlah oleh karena kemurahan hatimu Tuhan, engkau berjalan bersama-sama dengan aku.
Dia rindu Tuhan bersama-sama dengan dia. Tidak jauh, tetapi terus-menerus beserta dengan dia. Dan yang menarik, saudaraku, dia minta supaya Tuhan bukan Tuhan yang dia tidak kenal, tetapi dia rindu ingin mengenal Tuhannya. Dan bersyukur Musa dari hari ke hari dia mulai mengenal siapa Tuhan. Allah yang dia sembah adalah Allah nenek moyangnya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yang sudah berjanji kepada Abraham. Dan janji itu sedang digenapi lewat Musa. Musa mendapatkan kemurahan hati Tuhan. Musa mendapatkan kasih karunia. Saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat lagi dalam perjalanannya, Musa mengalami satu perubahan yang luar biasa dalam hidup. Musa yang dulunya mungkin mudah tersinggung, mudah tersulut emosinya, menjadi Musa yang sangat lembut hatinya. Alkitab katakan sangat lembut. Mari kita baca sebentar di dalam Bilangan. Bilangan pasal yang ke-12 ayat 3. Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudara tahu nggak bahwa perjalanan memimpin bangsa Israel bukan hal yang mudah. Satu sisi di luar, wah, luar biasa tantangannya. Karena perjalanan ini adalah perjalanan di padang gurun, saudara. Ya, bukan perjalanan di tempat-tempat wisata, tetapi di padang gurun. Ya, mungkin ada bukit, ada lembah, harus dilewati. Dan di sana kita tahu cuacanya ekstrim dan menghadapi juga mungkin bisa saja menghadapi musuh yang harus dilawan dengan peperangan. Sementara kita tahu mentalitas dari bangsa Israel ini mentalitas yang bukan yang pemberani, tapi mereka adalah mentalitas yang mungkin rapuh karena mereka adalah budak latar belakangnya. Belum lagi dari dalam. Ini orang-orang yang dipimpin oleh Musa adalah orang-orang yang bisanya hanya keluh kesah, bisanya hanya bersungut-sungut. Bahkan Allah sendiri pernah berkata-kata dengan Musa bahwa bangsa ini, umat ini adalah umat yang memberontak. Umat yang selalu bersungut-sungut, bukannya mengucap syukur kepada Allah, tetapi justru bersungut-sungut. Ya kalau bahasa sekarang sukanya demo gitu loh. Nggak cocok sedikit, wah demo. Nggak cocok sedikit, marah. Ya bersungut-sungut. Ya dan seterusnya. Saudaraku, belum lagi yang terjadi di dalam bahkan saudaranya sendiri memberontak kepada Musa, yaitu Maryam dan Harun. Saudara, namun Alkitab tuliskan dengan jelas, Musa mengalami satu perubahan dalam hidupnya. Karakternya diubahkan oleh Tuhan. Karena kemurahan hati Tuhan. Dia sudah mengenal Allahnya. Kenapa? Karena Allah itu adalah kasih adanya. Allah yang dia sembah adalah Allah yang setia. Yang tidak pernah meninggalkan dia. Allah yang selalu menepati janjinya. Allah yang adil. Makanya Musa mulai ada satu perubahan dalam hidup. Alkitab tuliskan, dia sangat lembut hatinya. Lebih dari semua orang yang ada di muka bumi pada waktu itu. Luar biasa, saudara. Orang yang mendapatkan kemurahan hati Tuhan. Orang itu pasti akan mengalami perubahan dalam hidup. Karakternya dirubah. Pola pikirnya dirubah. Ya, hidupnya mengalami perubahan. Bukan lagi hidup karena melihat,
tetapi karena iman. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-25, ya. Ibrani tuliskan, dalam suratan Ibrani, pasal yang ke-11, mari saudaraku. Perjanjian baru menulis tentang kisah Musa juga. Luar biasa. Kita lihat yuk. Atau kita lihat pada ayat yang ke-24 terlebih dahulu. 24, 25, sampai 26 ya. Demikian firman Tuhan. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 24 mulai. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Dia menolak karena dia udah tahu bahwa dia bukan orang Mesir. Dia itu orang Ibrani, orang Israel. Dan setelah dia ketemu Tuhan, berjumpa, mendapatkan kasih karunia, dia ditugaskan, diutus oleh Tuhan menjadi pemimpin untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, menuju tanah perjanjian. Tanah yang luas, tanah yang baik, kata firman Tuhan. Negeri yang baik dan luas. Susu dan madunya berlimpah-limpah. Tapi untuk menuju ke sana, itu ada perjuangan, ada proses, ada hal yang harus ada harga yang harus dibayar. 40 tahun lamanya Musa memimpin. Oleh karena Tuhan yang memampukan. Oleh karena Tuhan yang mengokohkan. Karena iman. Ya. Lalu ayat yang ke-25 dikatakan, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Bisa saja waktu itu, ya, seandainya nih Musa tidak membunuh orang Mesir, ya karena apa? Melihat saudaranya dipukuli. Saya yakin, ngapain? Bukan urusan saya. Ngapain? Biarin aja. Bukan saudara kandung, kira-kira begitu ya. Bisa saja Musa, aku lebih enak di Mesir. Sama seperti orang-orang Israel pada waktu mengalami masalah, mengalami ancaman, tekanan hidup, dan bahkan nyawa mereka akan hilang karena mau dibunuh oleh Firaun dengan pasukannya. Mereka bersungut-sungut, mereka takut. Bisa saja Musa bilang, ngapain? Apa untungnya bagi saya? Tapi tidak. Alkitab katakan karena iman, dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Karena apa? Karena dia sudah mengenal siapa Allahnya. Dia menyadari bahwa dia dipanggil, diutus oleh Allah sendiri untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Saudara, saya tidak tahu panggilan saudara apa. Tetapi yang saya tahu, saudara dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan katakan, beritakan kabar baik itu. Injil itu. Berita selamat, berita damai. Supaya orang melewati Injil, melewati firman Tuhan, mendapatkan kemurahan hati dari Tuhan. Sehingga keselamatan mereka bisa terima. Mereka boleh menjadi anak-anak Allah. Mereka mendapatkan pengampunan dosa mereka. Nah, Musa menyadari hal itu. Itu sebabnya dia tidak lagi hidup karena melihat. Tapi dia mau hidup karena iman. Dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara. Dikatakan sementara menikmati. Musa menyadari bahwa kekayaan, kemewahan, apapun juga di Mesir tidak sebanding dengan apa yang akan dia terima sebagai upahnya. Tidak sebanding dengan kemurahan hati Tuhan. Tidak sebanding dengan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup Musa.
Itu sebabnya kenapa Musa menyadari hal itu. Karena dia mengenal Allahnya. Bahwa Allah yang dia sembah, Allah nenek moyangnya, adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang adil, Allah yang setia. Dan ayat yang ke-26, di situ dikatakan, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Wow. Tadi saya sudah katakan, kebanggaan karena hasil mungkin pencapaian prestasi, kekayaan, apapun juga yang ada di Mesir lah, tidak sebanding dengan apa yang akan dia terima dari Allah. Haleluya. Sebab pandangannya ia arahkan bukan lagi Mesir, tetapi dia mulai melihat Allah yang penuh kasih. Allah yang telah memberikan kasih karunia-Nya. Allah yang telah memberikan kemurahan hatinya. Bagaimana Allah sudah memilih dia yang sebenarnya nggak layak. Saya ini pembunuh. Saya ini pecundang. Nah, kira-kira dia akan lari. Ya kan? Dia takut. Tapi hari itu, begitu dia berjumpa dengan Tuhan dan menerima kasih, menerima kemurahan hati Tuhan, dan dia menyadari, mengenal siapa Allahnya, dia menjadi orang yang berubah. Menjadi orang yang hidup oleh karena iman. Dia berani melangkah. Dia boleh berkata kepada umat Tuhan, jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu, bahwa Allah yang kamu sembah, Allah yang akan berperang bagi kamu. Kita semua akan diam dan tinggal diam, tenang saja. Luar biasa. Dan dia juga tahu bahwa Allah yang dia sembah itu, yang dia kenal itu adalah Allah yang menenteramkan, membawa damai. Kalau kita ingat, damai yang diberikan Tuhan berbeda dengan damai dunia ini. Itu sebabnya Alkitab katakan dengan jelas, katakan, karena iman, Musa rela, ya, lebih baik aku seperti ini, sekalipun aku harus, kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, bukankah ikut Tuhan Yesus juga sama? Kita diminta oleh Tuhan Yesus apa? Memikul salib, menyangkal diri dan ikut Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan, kerjakan selama kita hidup. Hidup kita bukannya karena melihat, tetapi karena iman. Hidup kita bukan lagi karena apa yang kita rasakan di dunia, tetapi karena iman. Ya. Kenapa? Karena jelas Yesus pernah berkata, hidupmu lebih penting daripada apa yang kamu makan. Tubuhmu itu lebih penting daripada apa yang kamu pakai. Itu sebabnya jangan kamu khawatir. Kalau kita mengenal siapa yang kita sembah, seperti Musa mengenal Allah, demikian juga kita mengenal Allah kita. Maka saya percaya saudara akan memiliki iman. Sekalipun mungkin iman saudaranya sebiji sesawi, kata Tuhan Yesus. Saudara bisa memindahkan gunung permasalahan, gunung tantangan, kesulitan. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan yang sudah mengenal Musa, Tuhan juga yang mengenal saudara, adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita. Bahkan dikatakan sekali-kali. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dikatakan sekali. Mari kita lihat yuk sebentar. Di dalam Ulangan. Apa yang dikatakan firman Tuhan. Ulangan pasal yang ke-31. Ulangan pasal yang ke-31. Ayatnya yang ke-6. Mulai dan 8. Demikian firman Tuhan. Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6 dan 8.
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar. Karena mereka, ya, karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wow, luar biasa. Kita sambung ya pada ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Ulangi, sebab Tuhan yang akan berjalan di depan kita. Kata firman Tuhan, Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan patah hati. Ini siapa yang bicara? Ini cerita pergantian dari kepemimpinan Musa kepada Yosua. Yosua bisa bicara seperti ini kenapa? Karena dia melihat pemimpinnya. Dia melihat tuannya siapa? Musa. Kita tahu tadi Yosua itu adalah budaknya Musa. Pelayannya Musa. Pelayan ini melihat tuannya. Bahwa tuannya itu mengenal Allah. Allahnya. Allah yang tidak pernah meninggalkan. Allah yang tidak pernah membiarkan. Bahkan dikatakan sekali-kali. Kenapa? Justru Allah itu ada di depan. Berjalan di depannya. Tetapi yang diminta kepada umat Tuhan, kepada bangsa Israel, Yosua minta, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan jangan takut dan jangan gemetar. Sebab Tuhan Allah, Dia berjalan menyertai bangsa Israel. Demikian juga kita. Kalau kita lihat yuk, ayat ini dikutip ya kembali di dalam suratan Ibrani pasal 13 ayat 5. Menarik. Kita baca sebentar. Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13. Ayatnya yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ibrani mengutip kembali apa yang pernah dikatakan oleh Yosua. Kenapa Yosua bisa berkata seperti itu? Karena dia telah melihat, mengikuti tuannya yang bernama Musa. Dan Musa mendapat kasih karunia, kemurahan hati dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kami bersyukur kalau kita semua sampai dengan hari ini ada saudara dan saya bisa dipelihara oleh Tuhan. Kita bisa melewati. Kita tahu beberapa tahun yang lalu kita mengalami satu peristiwa yang global, saudaraku, yaitu wabah penyakit COVID-19, di mana banyak orang meninggal oleh karena virus COVID-19 ini. Termasuk anak-anak Tuhan, bahkan termasuk para hamba-hamba Tuhan. Saya punya seorang teman hamba Tuhan. Baru saja ketemu saya beberapa hari, sebut saja mungkin 1, 2, 3 hari yang lalu, sambil kita ketemu bicara-bicara. Tiba-tiba saya melihat foto di mana dia sudah ada di ruang ICU. Tapi dia sempat menulis kepada rekan hamba Tuhan lain. Dan hamba Tuhan itu men-share kepada kita juga. Doakan saya. Dia minta dukungan doa agar Tuhan menolong dia. Akhirnya baru saja kami melihat
WA-nya ya di HP gitu. Pagi kita melihat WA-nya dia ada di ruangan sambil senyum-senyum gitu. Sorenya dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi yang kita tahu, mari kenalilah Tuhan. Ya. Mari kita ikutilah Tuhan. Turutilah firman Tuhan. Hiduplah untuk kebenaran, hiduplah dalam kebenaran. Seperti Musa, dia minta kemurahan hati Tuhan agar dia mengenal. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, dia mengenal Tuhan. Dan dia minta agar Tuhan oleh kemurahan hatinya, Tuhan memberitahukan kepada dia jalan yang harus dia tempuh. Apa yang harus dia lakukan. Karena dia tahu tantangan di depan, kesulitan di depan. Sangat berat memimpin orang-orang yang bukan orang-orang penurut. Bukan orang-orang yang mudah diajak bicara. Ini orang-orang yang sulit tegar tengkuk, kata Alkitab. Tapi oleh kemurahan hati Tuhan, Musa dimampukan oleh Tuhan. Dan karena firman-Nya, perkataan Tuhan, Musa diberi jaminan, aku akan beserta dengan engkau. Jangan takut, jangan gemetar, jangan ragu, tapi kuatkan dan teguhkanlah. Hari ini, saya rindu saudara-saudara kita, sobat Jesus Life. Bila saudara hari-hari ini sedang mengalami masalah, pergumulan, bahkan mungkin pergumulan bukan hanya pergumulan hidup, tetapi pergumulan dalam pelayanan. Ya, di tempat kami beberapa waktu yang lalu, saya sempat berkumpul dengan beberapa hamba-hamba Tuhan, para hamba-hamba Tuhan senior, yang notabene jemaatnya banyak. Ya, nah singkat cerita, ternyata ada survei, ya, survei membuktikan, survei bahwa di kota kami ini ternyata bukan ada fenomena baru, di mana pertumbuhan umat Tuhan, kekristenan, ini bukan karena pertumbuhan, tetapi karena kepindahan. Ya, jadi di si A, si B ada besar, jemaatnya banyak. Itu bukan karena ada banyak orang yang dulunya belum mengenal Tuhan Yesus, akhirnya jadi mengenal Tuhan Yesus, jiwa baru, tetapi justru pemindahan jiwa yang ada. Salah satunya, karena apa? Karena tidak cocok. Saudaraku yang kekasih, kita rindu. Sekalipun tantangan demi tantangan. Saya pun dalam pelayanan penggembalaan bukan hal yang mudah. Sekalipun Tuhan mempercayakan komunitas kami komunitas yang kecil. Tetapi saya diajar untuk belajar setia dalam perkara yang kecil. Karena bagi saya itu adalah kemurahan hati Tuhan. Kalau kami bisa melewati hari-hari yang sulit di kemarin, di tahun-tahun yang lalu. Kita ada, masih bisa hidup, masih diberikan kecukupan oleh Tuhan, masih diberikan kemampuan, bisa berdiri, bisa melakukan ini dan itu, bisa melayani. Puji Tuhan, ini adalah kemurahan hati Tuhan. Mari, saudaraku yang kekasih, kita belajar mengucap syukur di dalam segala. Musa mengerti hal ini, dan itu dilihat oleh budaknya, pelayannya, yaitu Yosua. Dan hari ini juga ayat ini menjadi ayat yang boleh menjadi berkat bagi saudara semua. Karena apa? Karena Tuhan telah memberikan kemurahan hatinya bagi saudara dan saya. Sebagai ayat penutup,
Mari kita akan baca di dalam Keluaran pasal yang ketiga-tiga tadi. Keluaran pasal yang ketiga-tiga, ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-19. Ayatnya yang terakhir ya, B. Aku akan memberikan kasih karunia kepada orang yang kuberi kasih karunia, dan aku mengasihani orang yang kukasihani. Ya, dalam terjemahan TB2 seperti itu. Ya, dalam terjemahan yang Alkitab sekarang, aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Hari ini saya rindu saudara bisa memahami dan menyadari betapa Tuhan mengasihani saudara. Betapa Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya kepada saudara dan saya. Karena kemurahan hatinya sudah saudara dan saya dapatkan. Sama seperti Musa. Saudara telah diselamatkan oleh Kristus Yesus. Saudara sudah menjadi miliknya Kristus. Dan ini waktunya saudara hidup untuk Kristus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat kemurahan hati Tuhan, di mana Tuhan sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu, ahli waris kerajaan sorga yang menikmati semua janji-janji Tuhan. Dan Engkau berjanji akan menyertai hidup kami, bahkan sepanjang hidup kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan, di mana kami boleh hidup di dalam kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Pakailah kami semua boleh menjadi umat Tuhan yang memberitakan kabar baik. Berita selamat, berita damai, supaya lebih banyak lagi orang boleh diselamatkan. Mendengar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terpuji nama-Mu, berkati para pendengar program Jesus Live ini, supaya melalui program Jesus Live ini, lebih banyak lagi orang boleh diselamatkan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.